Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Anggraini dari kelas 1 EPG SD. Video kali ini merupakan video pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal yang bertemakan bermain di lingkunganku. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya posisikan tempat duduknya serapih mungkin, senyaman mungkin, dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin, amin Allah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir kali ini? Nah, untuk memastikan siapa yang tidak hadirnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Rihadah, Halimah, Alin, Dea. Alhamdulillah semua pada hadir ya. Untuk menambah semangat belajar kita, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Menyanyi dimulai. Anak-anak, tema pembelajaran kita kali ini yaitu bermain di lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas bermain di lingkungan sekitar melalui teks narasi sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan urutan aktivitas bermain di lingkungan sekitar dari teks narasi yang dibacanya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memperagakan berbagai aktivitas atau kegiatan bermain di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat membuat teks narasi sederhana secara mandiri. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktekkan atau membacakan teks narasi yang telah dibuatnya di depan teman-temannya. Anak-anak, Ibu mau tanya, kalian bangun tidur pukul berapa? Kemudian katakan kalian bangun tidur pukul 5. Kemudian setelah bangun tidur, kalian melakukan aktivitas apa? Katakanlah kalian setelah bangun tidur itu melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, apa yang kalian lakukan? Misalkan mandi. Nah, setelah mandi, lalu apa lagi yang kita kerjakan? Misalnya makan. Nah, setelah makan, kegiatan apa lagi yang akan kita kerjakan? Misalnya bersiap-siap sekolah. Nah, setelah bersiap-siap sekolah, kita akan pergi ke sekolah. Nah, kira-kira runtutan peristiwa dari kita bangun tidur sampai kita berangkat sekolah, jika kita menceritakan atau membuat karangan berbentuk kegiatan peristiwa yang kita lakukan, itu disebut apa? Nah, dalam bahasa Indonesia, ketika kita menceritakan atau menuliskan kegiatan kita atau aktivitas kita yang berturut-turut, nah itu dinamakan teks narasi. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Nah, menurut Joyce Carab, teks narasi merupakan suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Nah, teks narasi ini tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, halnya tadi yang Ibu tanyakan di awal mengenai aktivitas kalian dari mulai bangun tidur sampai kalian berangkat sekolah. Nah, itu menceritakan aktivitas secara berurutan dari mulai kalian bangun tidur hingga berangkat sekolah. Nah, itu bisa dikatakan teks narasi jika kalian membuat karangan atau menuliskannya ke dalam sebuah teks. Nah, maka itu disebut teks narasi. Kenapa? Karena aktivitas yang kalian kerjakan itu secara berurutan atau kronologis. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, di sini Ibu mempunyai fotokopian yang di dalamnya ada teks narasi sederhana, kemudian ada berbagai macam gambar aktivitas kegiatan bermain di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami, Ibu bagikan dulu ya kertas fotokopiannya. Sudah dapat kertas fotokopian yang Ibu bagikan? Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada gambar. Nah, kalian mengidentifikasi atau memberi tanda checklist pada gambar tersebut mana saja gambar yang merupakan aktivitas bermain di lingkungan sekitar.
kalian amati dulu. Setelah amati, baru kalian memberi tanda checklist pada gambar yang merupakan kegiatan bermain atau aktivitas apapun di lingkungan sekitar. Setelah selesai kalian memberi tanda checklist, mari kita baca teks narasi sederhana ini secara bersama-sama. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Coba ibu pengen dengar suara Halimah. Halimah, tolong bacakan teks narasi yang ada dalam fotokopian tersebut. Nah, setelah kita membaca teks narasi tersebut, kira-kira siapa saja tokoh utama yang ada dalam teks narasi tersebut? Betul, yaitu ada Beni, ada Tiur, dan juga teman-teman. Untuk sekarang kita akan bermain peran. Nah, kita akan memainkan peran yang ada dalam teks narasi, yang ada dalam bacaan teks narasi tersebut. Di sini kan tadi ada tokohnya, ada Beni, ada Tiur, dan teman-temannya. Tapi bermain peran kali ini, ibu hanya meminta tokoh Beni dan Tiur saja. Silakan bersama teman sebangku diskusikan siapa yang akan memainkan peran Beni ataupun yang akan memainkan peran Tiur. Silahkan diskusikan. Ketika kalian nanti memainkan peran Beni dengan Tiur, kalian juga harus membuat adegan membuat perahu kertas. Nah, silahkan anak-anak kalian berekspresi sesuka kalian, mainkan peran kalian masing-masing dengan baik, mainkan tokoh kalian sebagai Beni ataupun tokoh kalian sebagai Tiur. Semangat! Nah, mungkin dicukupkan dulu untuk bermain perannya. Kita lanjut ke pembelajaran kita kali ini, yaitu di sini kalian diharapkan dapat membuat karangan atau teks narasi secara sederhana, dan itu secara mandiri dibuat oleh masing-masing ya. Nah, di sini ibu ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tinggal mengisi di kertas yang sudah ibu sediakan. Paham? Anak-anak, buatlah teks narasi semenarik mungkin, tapi harus sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini, yaitu bermain di lingkunganku. Anak-anak, apakah kalian telah selesai membuat teks narasi sederhana? Nah, selanjutnya kalian akan diminta membacakan hasil teks narasi yang telah kalian buat mandiri. Nanti ibu akan absen semuanya untuk maju ke depan, kemudian sampaikan apa yang telah kalian buat melalui teks narasi kalian. Silahkan Alin ke depan dan bacakan teks narasi yang telah Alin buat. Apakah sudah semuanya membacakan teks narasi yang telah kalian buat? Bila dari awal sampai akhir, dari kita mengamati gambar, berbagai aktivitas di lingkungan sekitar, kemudian kita membacakan teks narasi, kemudian kita bermain peran yang ada dalam teks narasi, kemudian kita membuat teks narasi sederhana. Tak lupa kita juga membacakan hasil karangan kita di depan teman-teman semua. Mungkin sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenai teks narasi. Jadi teks narasi ini merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, ataupun berbagai aktivitas. Nah, teks narasi ini tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Pembelajaran kali ini dicukupkan dulu. Sekarang silahkan anak-anak rapihkan tempat duduknya sebelum kita melakukan berdoa bersama. Di pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan itu datangnya dari ibu sendiri. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.